Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saudara sangat bersyukur kepada Tuhan lihat kehadiran Bapak Ibu Saudara dan wajah setiap kita yang penuh dengan ceria, amin. Saudara, saya percaya tahun yang baru, di hari yang pertama ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan, anugerahnya bagi kita di tahun 2026 ini. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk siapkan hati kita. Kita akan memasuki akan ibadah syukur tahun baru. Mari kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini sekali lagi melalui ibadah kita, kita boleh mengalami akan perjumpaan dan boleh menikmati akan Tuhan di dalamnya. Kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba kepunyaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah rahmat namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Biarlah kita bersama-sama berkata di hadapan Tuhan, Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita di hari pertama di tahun yang baru ini datang di hadapannya, dan biarlah kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Dia, sebab hanya Dia Allah yang layak dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan biarlah segala kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan saja. Mari kita puji Tuhan, kita agungkan, kita muliakan Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian
glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau katakan, Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau yang terindah dalam hidup kami. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Betul ya Tuhan, seumur hidup kami mau menyembah di Kau ya Tuhan. Semalam kami sudah tutup tahun bersama dengan di Kau. Dan kami memulai tahun yang baru 2026 di hari yang pertama ini. Kami pun datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin meninggikan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami ingin berkata, segala kemuliaan, segala kejayaan, keagungan, kehormatan, kuasa, satu-satunya hanya bagi Dikau. Karena Engkau satu-satunya yang layak untuk menerima semuanya itu. Tuhan, hari ini Engkau lihat keberadaan setiap kami. Tuhan, biarlah Engkau boleh menikmati akan setiap kehadiran kami. Dan kami pun boleh menikmati Tuhan melalui ibadah hari ini. Melalui puji-pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan yang akan diberitakan. Membuat kami semakin teguh, semakin melihat kebesaran kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Tuhan, kami naikkan doa kami. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Ada sukacita pada hari ini. Amin. Kita bersyukur jikalau di hari yang pertama di tahun 2026 ini kita boleh berkumpul bersama. Di hari yang pertama, di waktu yang pertama kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Mari pada saat ini kita mengungkapkan segala syukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia. Begitu besar kasih-Nya kepada setiap kita. Mari dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur, kita datang kepada Tuhan, kita puji Dia. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih
kasih Tuhan yang tidak terlukiskan di dalam kehidupan kita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah tiada bandingnya, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Bersama aku kuasa maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jikalau sampai pada hari ini kita bisa melayani Tuhan, maka semua itu karena kasih karunia Tuhan yang Dia berikan kepada setiap kita, sehingga kita layak melayani Dia. Dan biarlah setiap kita yang diberikan kesempatan untuk melayani Dia, kita mau setia sampai akhir. Hari ini para BPBJ akan menyampaikan sebuah pujian yang begitu indah, setia sampai akhir, melayani Tuhan di dalam hidup ini.
Saudara-saudara, saya percaya kita datang di tempat ini, saudara punya satu kerinduan. Kita terus rindu untuk boleh semakin mengenal akan kehendak Tuhan dan jalan Tuhan. Dan hari ini saudara, sebelum kita lebih jauh, saudara kita mau sama-sama mendengarkan firman. Saudara biar firman Tuhan hari ini, Tuhan boleh membawa kita, semakin kita boleh mengalami akan jalan dan kehendak yang daripada Tuhan. Sebelum kita dengar firman, saudara kita naikkan satu nyanyian. Tuhan yang pimpin jalanku. Ketika Tuhan yang pimpin jalan kita, maka tidak ada yang perlu kita takut. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpa, Ada Tuhan sertaku. ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Walaupun jalanku berliku-liku, asal ada Tuhan yang pimpinku. Anugerah Tuhan menyertai. Pimpin jalanku pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Dia berikan roti itu. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayati pancarkan, ku senang menerimanya. Air hayati pancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan, selama-lamanya aku mau puji Engkau, karena Engkau yang terus boleh memimpin akan jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpahnya, di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Kau kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku mau puji di Kau ya Tuhan. Dia yang pimpin jalanku, selamanya ku puji Dia, ya yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia. Selamanya ku puji Dia, ya yang pimpin jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memimpin kami sampai masuk di tahun 2026.
Terima kasih karena kasih setia Tuhan tidak pernah kurang untuk memimpin dan menolong kami menapaki waktu-waktu kehidupan kami di dunia ini sampai Engkau datang kembali dan Engkau membawa kami ke surga yang baka. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia dan kami bersyukur di awal tahun ini Allah yang setia itu kembali mau datang dan berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, pimpin hidup kami, pimpin hati kami, pimpin setiap kami, supaya setiap langkah yang kami jalani di tahun yang baru ini, tahun 2026, kami jalani sesuai dengan pimpinan Tuhan yang Kau nyatakan melalui firman-Mu. Kami bersyukur karena kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, kami telah bersuka cita karena Tuhan. Bicaralah kepada kami saat ini lewat firman-Mu, karena kami sungguh rindu mendengar suara Tuhan bagi tiap-tiap kami. Kami memohon berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini supaya bisa menjelaskan firman dengan segala kebenarannya, dengan tepat dan sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita, selamat tahun baru 2026 untuk kita. Kita sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan yang telah membawa kita untuk masuk akhirnya ke tahun yang baru, tahun 2026. Dan kita rindu seperti pujian tadi, kita rindu untuk terus dipimpin, terus perjalanan kita itu dipimpin oleh Tuhan sendiri, oleh kehendaknya yang Tuhan nyatakan lewat firman Tuhan. Mari saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu tema di awal tahun ini, Blessed Life of the Righteous, atau kehidupan orang benar yang diberkati. Saya mengajak kita untuk membaca dan melandaskan perenungan firman Tuhan kita hari ini dari Mazmur pasalnya yang pertama. Mari kita buka Mazmur pasal pertama. Dan saya mengajak kita untuk memperhatikan di Alkitab masing-masing sambil saya membacakan untuk kita ayat satu pasal full ya, ayat 1 sampai 6. Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 6. Mari kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita. LAI memberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan di dalam penghakiman dan orang berdosa di dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Saudara, jika kehidupan kita digambarkan seperti sebuah taman, jika kehidupan kita digambarkan seperti sebuah taman buah, maka kehidupan seperti apa yang mau kita lihat dari taman buah atau kebun buah kita di tahun 2026 ini? Ada taman, mungkin Bapak Saudara pernah pergi ke taman yang begitu subur, ada buah-buah yang segar, yang nikmat, yang menyejukkan. Ada kehidupan, ada kesegaran, ada sukacita ketika kita pergi ke taman itu. Tapi ada juga taman yang tidak terawat, yang mati, yang kering, yang gersang, yang tidak ada harapan dan tidak pernah akan dikunjungi oleh orang. Bapak Saudara, kalau kita menggambarkan atau kita membayangkan kehidupan kita seperti taman, maka taman seperti apa yang menggambarkan kehidupan kita sepanjang tahun 2025 dan harapan kita di sepanjang tahun 2026 ini? Tentu kita mendambakan kehidupan yang seperti
taman yang subur ini yang ada di sebelah kiri. Taman yang berbuah, taman yang indah, yang menyejukkan, yang menyenangkan. Dan yang memberikan kehidupan, kesuburan, dan kelimpahan. Bapak Saudara, di setiap memasuki awal tahun yang baru, kita biasanya membuat perencanaan-perencanaan. Kita punya harapan, kita pengen kehidupan kita jadi kehidupan yang lebih segar dibanding tahun sebelumnya. Kehidupan kita jadi kehidupan yang lebih bersuka cita. Kehidupan kita jadi kehidupan yang lebih memberikan kita pengharapan. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang memberikan kita kedamaian. Kita mengharapkan, kita mendambakan kehidupan kita seperti kebun buah atau taman buah yang sejuk, yang subur, yang benar-benar indah dan penuh dengan buah. Tentu ini adalah kehidupan yang begitu indah. Kita berharap di tahun yang baru ini kehidupan kita akan lebih lancar, bukan? Kita harap di tahun ini kita punya kesehatan yang membaik. Kita berharap di tahun ini keluarga kita pun relasinya bisa membaik. Bagaikan taman atau kebun buah yang segar itu. Relasi yang gersang, relasi yang kering, bahkan relasi yang mati bisa hidup, bisa kembali segar. Bapak Saudara, tentu ini adalah kehidupan yang begitu indah dan sangat baik untuk kita harap-harapkan dan kita nantikan di awal tahun 2026 ini. Ketika kita mengharapkan kehidupan yang indah dan baik ini di awal tahun ini, ternyata bukan hanya kita yang berharap akan kehidupan yang indah ini. Sebab Allah pun menjanjikan kehidupan yang indah bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Allah menjanjikan kehidupan yang subur, yang segar, yang penuh kehidupan dan pengharapan itu bagi kita yang percaya kepadanya. Kehidupan seperti inilah yang digambarkan oleh pemazmur. Bahkan bukan hanya memberikan gambaran kehidupan yang segar, subur dan indah itu. Hari ini kita akan merenungkan pemazmur di dalam Mazmur pasal 1 memberitahu kita rahasia agar kita di sepanjang tahun ini bahkan di sepanjang kehidupan kita boleh memiliki kehidupan yang subur, yang segar, yang indah, yang menyejukkan seperti taman buah atau kebun buah ini. Maka saya mengajak kita untuk merenungkan 2 poin. Apa rahasia yang pemazmur beritahu kepada kita jika kita ingin kehidupan kita adalah kehidupan yang sejuk, segar, dan subur penuh buah itu. Pertama, pemazmur mengatakan kepada kita, untuk mengalami hidup yang subur, indah, dan bahagia itu, maka seseorang harus menjauhkan diri dari dosa. Termasuk dari segala pengaruh-pengaruh yang membawa kepada dosa. Ayat yang pertama dikatakan gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ayat firman Tuhan ini memberitahu kepada kita sebuah realita bahwa kita hidup di tengah dunia lingkungan yang berdosa. Ada pembeda yang jelas di dunia ini. Ada orang fasik dan ada orang benar. Orang fasik adalah orang yang hidup tidak percaya kepada Allah dan memilih untuk jalannya sendiri. Niatnya sendiri, harapan-harapannya sendiri. Itulah orang fasik. Dan orang benar adalah orang yang hidup berdasarkan imannya, percaya kepada Tuhan, hidup dipimpin oleh ketaatannya kepada Tuhan. Hidup kita jelas di dunia ini, ada 2 pembeda ini, orang fasik dan orang benar. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan ajakan-ajakan untuk setiap detik jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya setiap hari, bahkan setiap menit dan setiap detik ajakan untuk berdosa itu, pengaruh untuk jatuh dalam dosa itu datang dan menggoda setiap kita. Godaan ini berusaha meyakinkan kita bahwa kalau kita ikut jalan dunia ini, kalau kita ikut jalan diri kita sendiri, kalau kita ikut jalan kefasikan yang membawa kita kepada dosa itu, hidup kita akan tetap baik-baik aja kok. Bahkan hidup kita akan cepat lebih mudah merasakan kenikmatan dan kelancaran dibanding kamu hidup sebagai orang benar yang takut akan Tuhan. Bapak Saudara, dalam bagian ini pemazmur memberitahu kita bahwa godaan dosa itu datang secara bertahap sebenarnya. Pertama-tama kita diajak. Kita perhatikan ayat ini ya.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan. Artinya dosa itu tidak langsung hal yang besar, tidak langsung sesuatu hal yang peristiwa atau perbuatan yang besar, tapi dimulai dari ajakan-ajakan kecil. Ajakan untuk tidak lagi berdoa. Ajakan untuk lebih menikmati keinginan dunia ini kebanding Tuhan. Semuanya dimulai dari ajakan, nasihat-nasihat dunia ini. Ikuti kesenangan hatimu, ikuti kerinduan hatimu, ikuti apa yang kamu pengen. Semua dimulai dari ajakan. Coba dulu, coba kamu ikutin ajakanku. Coba kamu ikutin jalan ini. Pasti kamu akan merasakan sukacita dan bahagia. Semua dimulai dari ajakan. Setelah kita menerima ajakan itu, pelan-pelan kita mulai terbiasa. Dan dikatakan kita hidup dari yang awalnya ajakan, sekarang kita dengan rela hidup di jalan orang berdosa itu. Kalau dulu masih mikir-mikir, aduh diajak, enggak deh, enggak boleh. Saya tahu itu cuma menghancurkan hidup saya. Saya tahu perbuatan kayak gitu hanya menghancurkan keluarga saya. Saya tahu hal-hal kayak gitu hanya menghancurkan tubuh saya. Tapi setelah kita terima ajakan itu, perlahan-lahan kita terbiasa hidup di jalan itu. Dan yang berbahaya adalah pemazmur bilang lama-kelamaan kita bahkan menjadikan dosa itu sebagai sebuah kenyamanan. Sebagai sebuah kebiasaan sehingga kita bisa duduk di tengah-tengah dosa. Di tengah-tengah kumpulan orang-orang berdosa. Dosa akan perlahan-perlahan mengajak kita, membawa kita untuk stay tetap di jalan itu. Dan perlahan-lahan kita akan merasa nyaman dan udah gak mau lagi meninggalkan dosa. Inilah yang pemazmur ajak kita untuk renungkan. Baik di zaman pemazmur saat itu, baik sampai di zaman kita. Semakin meyakinkan kita bahwa menjadi orang yang berpegang di dalam kebenaran, di dalam iman bukanlah hal yang mudah. Kita hidup dikelilingi oleh dosa. Kita hidup dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh dosa yang mengajak kita, membawa kita untuk hidup di jalan itu dan membuat kita untuk nyaman dengan dosa itu. Dan di zaman yang semakin meyakinkan kita bahwa kita ini bisa baik-baik aja tanpa Tuhan. Kita bisa baik-baik aja dengan segala hawa nafsu dan kedagingan kita. Kita bisa bebas tanpa Tuhan, kita bisa lebih free, kita bisa lebih menyenangkan hati kita ketika kita tanpa Tuhan. Bahkan kita bisa menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Pemazmur justru memberi kita sebuah rahasia. Kebahagiaan yang sejati itu akan kamu rasakan, akan kamu nikmati, akan terjadi di hidupmu pada waktu kamu hidup menjauhi dosa. Kebahagiaan yang sejati itu bukan ada di luar Allah. Bukan ada di dalam kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Tetapi kenikmatan kebahagiaan yang sejati itu adanya di dalam Allah. Maka setiap kali ajakan itu datang, pemazmur bilang mulainya itu dari ajakan. Setiap kali ajakan itu datang, maka pada saat yang bersamaan pilihan itu juga datang. Pilihan yang menentukan apakah kita betul-betul akan menikmati kesuburan hidup, kebahagiaan hidup itu. Atau kita akan terjerumus di dalam dosa. Bapak Saudara, Mazmur pasal 1 memberitahu kita rahasia bahwa kebahagiaan yang sejati itu akan kita peroleh di dalam Tuhan. Maka selama kita masih hidup menuruti ajakan dosa dan lingkungan yang berdosa, sekecil apapun pengaruh atau ajakan itu, maka seseorang tidak akan pernah mengalami keindahan dan kebahagiaan yang sejati. Selama kita masih mengikuti keinginan daging kita, maka hari-hari kita akan selalu dipenuhi dengan kekecewaan, ketidakpuasan, kegelisahan, dan kehampaan. Sebab dosa sudah pasti menghancurkan kita. Dosa sudah pasti menjerumuskan kita. Meskipun dosa pada awalnya terasa menggiurkan, menyenangkan, menyegarkan kita. Tapi perlahan tapi pasti dosa itu akan menghancurkan kita. Baik relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama kita, dengan istri, suami, pasangan, anak-anak kita, rekan kerja kita, bahkan relasi kita dengan diri kita sendiri. Hidup di dalam dosa membuat kita hidup dipenuhi dengan rasa malu, ketakutan, rasa bersalah, tidak tenang, kosong, kekhawatiran. Inilah yang menjadi
hasil atau akibat yang diberikan oleh dosa kepada kita. Tidak akan pernah ada kebahagiaan yang sejati itu selama kita masih menuruti ajakan dosa. Bapak Saudara, ayat yang keempat tadi dikatakan, pemazmur berkata apa yang menjadi akhir atau apa yang menjadi destiny atau tujuan dari kehidupan orang-orang yang fasik itu. Dikatakan orang-orang fasik mereka itu akan seperti sekam yang dihamburkan angin. Orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan memilih untuk hidup di dalam keinginan dirinya sendiri, dia akan seperti sekam. Saya mencari gitu ya, sekam itu apa, karena kayaknya udah gak gitu familiar gitu ya di zaman saya gitu ya. Sekam itu ternyata adalah kulit luar dari sebuah gandum atau biji-bijian atau padi. Kulit luar yang ketika padi atau gandum itu digiling, kulit luar ini hanya akan tertumpuk menjadi tumpukan limbah atau tumpukan sampah yang tidak berguna dan akan hilang ketika ditiup oleh angin. Karena ringan, tidak berguna, tidak ada lagi manfaatnya dan akan lenyap dengan mudah. Beginilah keadaan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, bahkan yang mengandalkan segala bentuk kenikmatan dunia. Dia akan seperti sekam yang hilang, yang lenyap, yang begitu mudah untuk lenyap. Beginilah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Sekalipun terlihat kehidupannya semua berjalan lancar, sekalipun semua terlihat sukses dan jaya, tapi tidak akan bertahan lama. Ditiup angin, hilang, lenyap, tidak ada lagi. Khususnya ketika pemazmur berkata di ayatnya yang kelima, akan hilang ketika menghadapi penghakiman Allah. Mari di awal tahun ini kita kembali mengingatkan diri kita, setiap kita akan menghadap penghakiman Allah suatu saat nanti. Setiap kita akan menghadap penghakiman terakhir itu. Di mana setiap kita akan dihakimi menurut segala perbuatan kita. Dan bagi kita yang di luar Kristus, tidak percaya kepada Kristus, kita akan menerima hukuman yang kekal itu. Orang fasik tidak akan tinggal tetap, mereka akan lenyap ketika menghadapi penghakiman Allah. Maka ini adalah hal pertama, yang rahasia pertama yang pemazmur ingin beritahu kepada kita. Tidak ada kebahagiaan yang sejati di luar Allah. Jika ingin hidupmu bahagia, maka hiduplah menjauhi dosa dengan takut akan Allah. Tolaklah dosa, hindarilah gaya hidup berdosa, sekecil apapun pengaruh yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Bapak Saudara, dalam obrolan saya beberapa hari ini gitu ya, ngobrolin keadaan bangsa dan negara kita. Kita melihat seakan-akan Indonesia ini ada begitu hal yang begitu menekan dan kita bertanya, masihkah ada harapan? Masihkah ada kehidupan? Masihkah ada sukacita yang bisa kita rasakan ketika kita hidup di tengah-tengah bangsa yang kacau dan sudah hidup di tengah-tengah bangsa yang menjauh daripada Tuhan ini. Tapi pemazmur ingin mengingatkan kita, sekalipun kita melihat kondisi bangsa kita yang semakin kacau, orang-orang berdosa bahkan yang merajalela, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan yang berkuasa itu, tetaplah berpegang kepada hati yang takut akan Tuhan. Jangan ikut-ikut terpengaruh di dalam kehidupan dalam dosa. Jauhilah dosa. Inilah hal pertama, rahasia pertama yang pemazmur berikan kepada kita. Dan yang kedua, pemazmur berkata kepada kita, bukan hanya menjauhkan diri dari dosa. Pemazmur berkata, jika kita ingin tahun ini kita mengalami kebahagiaan, kesuburan dan kenikmatan hidup itu, kebahagiaan yang berlimpah-limpah itu, maka kita juga harus berakar di dalam Taurat Tuhan. Di dalam kebenaran Tuhan, di dalam segala pengajaran dan firman Tuhan. Inilah yang membuat ketika kita berakar di dalam firman itu, kita akan menyukai dan terus menerus rindu merenungkan Taurat Tuhan itu tiap-tiap waktu. Kebahagiaan itu tidak diperoleh dalam sekejap. Kita hanya berdoa, kita hanya menantikan Tuhan memberikan kita kebahagiaan. Tapi Mazmur berkata, kalau kamu ingin sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan hidupmu, buka firman Tuhan, buka ketetapan-ketetapan Tuhan dan berakarlah di dalam Dia. Sukailah dan renungkanlah kebenaran-kebenaran Tuhan itu
tiap waktu. Dikatakan di sini menyukai. Menyukai di sini artinya delight. Kita itu tertarik. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu jadi kesenangan kita. Jadi kerinduan kita tiap-tiap waktu. Jadi hal yang kita tunggu-tunggu dan kita rindukan. Bapak Saudara, beberapa waktu yang lalu ada salah satu rekan nanya kepada saya, Ci, apa makanan yang bakal Cici kangenin kalau misalnya udah gak di Pontianak gitu ya. Saya mikir banyak list makanan, tapi yang pertama kali kepikiran adalah kue kiateng gitu ya. Saya bilang kue kiateng, karena gak ada kue kiateng kayaknya di Jakarta. Sekalipun ada rasanya mungkin udah beda. Saya sadar nggak sadar beberapa waktu ini mungkin karena saya udah mempersiapkan diri gitu kangen kue kiateng. Jadi saya beberapa waktu ini sebenarnya sering pergi makan sendiri gitu, makan kue kiateng. Nggak perlu direncanakan sebenarnya, nggak perlu disuruh-suruh karena saya kepengen, saya merindukan itu dan saya nggak pengen untuk melupakan rasa itu, maka saya pergi untuk menikmati itu. Bapak Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menikmati kebenaran Tuhan, kita gak akan disuruh-suruh untuk mempelajarinya. Kita gak akan disuruh-suruh dan akhirnya jadi terpaksa untuk mempelajari kebenaran Tuhan. Kalau kita merasakan menikmati kenikmatan Tuhan, kenikmatan kebenaran firman Tuhan itu, kita akan cari itu, kita akan beri itu untuk diri kita tiap-tiap waktu. Pemazmur berkata, orang yang berbahagia adalah mereka yang menjadikan segala perkataan, segala perintah dan segala kisah Tuhan di dalam Alkitab itu sebagai kerinduan terbesar hatinya. Sebagai keinginan yang terus-menerus dia cari tiap-tiap waktu. Jadi bukan hanya sementara waktu, bukan hanya juga sebagian kebenaran firman Tuhan. Ada ayat-ayat ini yang saya suka. Ada ayat-ayat ini yang menyenangkan buat saya mau terima. Ada ayat-ayat ini yang membuat saya bersuka cita dan ayat yang lain saya gak peduli. Bukan hanya sebagian kebenaran Tuhan yang kita senangi. Tapi seluruh kebenaran Tuhan tiap-tiap waktu itu akan menjadi bagian yang kita rindukan dan kita sukai. Saya merenungkan bagian ini dan saya bertanya, Tuhan, permasalahannya adalah kita orang berdosa, kita tidak akan pernah menyukai firman itu. Benar bukan? Kalau ditanya dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, baca firman Tuhan itu rasanya sulit sekali. Luangkan waktu 10 menit, 15 menit aja untuk saat teduh itu rasanya berat sekali. Kita tidak akan pernah menyukai firman itu. Sebab Alkitab berkata, Allah itu tahu betapa gelap dan hancurnya hati kita yang berdosa ini. Kita tidak akan pernah merindukan Allah dan segala firman-Nya. Paulus di dalam Roma menggambarkan keadaan kita sebagai manusia berdosa adalah keadaan yang tidak pernah rindu mengenal Allah. Justru kita yang sebenarnya tahu ada Tuhan, kita gak pernah rindu untuk mengenal Dia. Kita tidak akan pernah rindu untuk memuliakan Dia. Bahkan kita dengan sengaja memilih segala macam hal yang kita tahu itu hanya ciptaan, itu hanya hal-hal yang sementara, itu hanya hal-hal yang fana. Dan kita mengabdikan diri kita untuk hal itu. Allah tahu betapa hancur dan gelapnya hati kita. Dia tahu kita tidak akan pernah merindukan dan mendambakan firman dan kebenarannya. Karena kita bukan hanya berdosa, tapi kita telah hancur dan mati di dalam dosa. Kita tidak akan pernah merindukan firman itu. Oleh sebab kegelapan, kehancuran dan kepasrahan hidup kita inilah, maka sang firman itu, sang kebenaran itu yang datang menghampiri kita. Karena Dia sang firman itu tahu betapa gelap dan putus asanya kita. Kita tidak akan pernah merindukan Allah. Kita tidak merindukan pengenalan akan Allah karena kita berdosa. Itu sebabnya Dia sang firman yang mencari kita yang gelap, mencari kita yang hancur di dalam dosa kita ini. Mencari kita yang menjauh dari Allah, bahkan mencari kita yang telah menjadi musuh-musuh Allah. Dia datang untuk mencari dan diam tinggal bersama-sama dengan kita.
Inilah yang kita rayakan dengan begitu megah dan meriah di hari Natal. Sang Firman yang datang ke dalam dunia untuk menjadi kebenaran dan memberikan anugerah bagi kita yang hidup di dalam kegelapan dosa. Maka hari ini saya rindu untuk kita memberikan perspektif yang benar di awal tahun ini kepada setiap kita juga. Berakar di dalam firman, bukan hanya legalis gitu ya. Oh harus baca Alkitab, oh harus saat teduh. Semuanya harus. Tapi tidak pernah ada progres, tidak pernah ada perubahan di hidup kita. Saya mengajak kita untuk merenungkan hari ini, berakar di dalam Taurat Tuhan, di dalam kebenaran dan firman Tuhan itu. Artinya saya memberi diri untuk berelasi pribadi dengan Yesus, Sang Firman yang telah datang mencari setiap saya. Mungkin ini hal yang kelihatan klise, tapi ini hal yang menjadi ajakan buat setiap kita. Sudahkah kita menjalin relasi yang intim bersama dengan Yesus, Sang Firman yang telah datang ke dalam dunia yang gelap untuk mencari engkau dan saya? Berakar di dalam kebenaran Tuhan, di dalam firman Tuhan, artinya percaya kepada Yesus dan terus menerus bertumbuh mengenal Dia lewat firman-Nya. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Kristus, kita yang tadinya tidak mungkin merindukan Allah, kita nggak mungkin rindu mengenal Allah, hal yang membaca firman dan merenungkan firman itu jadi hal yang berat bagi kita. Jika ada Kristus di hidup kita, Kristus berdiam di dalam kita, maka Tauratnya itu menjadi kesukaan kita, kerinduan kita, kesenangan pribadi kita yang kita cari tiap-tiap waktu. Jadi hobi untuk mencari tahu isi hati Yesus. Selalu kepengen tahu apa yang Allah mau nyatakan buat saya hari ini. Selalu kepengen tahu apa yang Tuhan mau bicara kepada saya di sepanjang waktu-waktu kehidupan saya di dunia ini. Belajar firman bukan karena tugas. Belajar firman bukan karena dorongan terpaksa. Tapi memang karena suka dan cinta sama Tuhan. Not out of duty, tapi out of love. Saya berharap ini yang menggambarkan relasi kita sepanjang tahun ini dengan Tuhan. Beribadah, merenungkan firman-Nya bukan jadi sebuah hal yang terpaksa. Tapi karena kita cinta, karena kita sayang, karena kita suka dan kita mendambakan itu tiap-tiap waktu. Memberi waktu untuk tenang, diam dan menggali firman Tuhan itu harus terus dilakukan, bukan hanya untuk isi kepala kita, tahu isi firman Tuhan, tapi terus mencari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup saya. Sekalipun teksnya itu gak ada kaitan buat saya. Sekalipun firman Tuhannya itu mungkin jauh dari konteks kehidupan saya. Tapi belajar untuk cari tahu apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Sekalipun tema khotbahnya saya gak suka mungkin nanti. Sekalipun gak relate rasanya. Saya tetap beri hati untuk dibentuk sama maksud Tuhan. Sebab hidup kita di dunia ini sementara. Tuhan akan datang kembali menjemput setiap kita. Dan menemukan setiap kita. Sungguhkah kita hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki buat kita. Dan firman Tuhan inilah yang kita sukai dan kita renungkan ini. Yang menjadi penuntun kita. Alkitab gak memberitahu kita detail segala hal yang kita harus lakukan atas kita pilih di dunia ini. Alkitab tidak memberitahu kita di mana kita harus kerja. Tempat kerja mana yang harus kita ambil. Alkitab tidak memberitahu kita sekolah mana yang harus kita pilih untuk anak-anak kita. Pasangan mana yang cocok tepat buat kita. Alkitab tidak memberitahu kita kota mana yang seharusnya menjadi tempat kita berdiam, kita stay. Alkitab tidak memberitahu sekian banyak ratusan ribu pilihan-pilihan kita di dunia ini. Tapi yang harus kita miliki adalah hidup hati yang berakar di dalam firman. Sehingga apapun keputusan kita, keputusan itu sejalan dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Dan ini bukan dilakukan hanya secara individu dalam kehidupan personal kita.
Ketika pemazmur menuliskan bagian ini, justru di dalam masa perjanjian lama, kitab suci dibacakan secara komunal. Artinya mazmur ini dibacakan untuk mengingatkan para pembaca pertamanya saat itu bahwa umat perlu berkumpul terus menerus mencari dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam bersama-sama. Artinya terus tiap-tiap waktu secara komunal orang-orang percaya menaikkan pujian, mazmur, doa dan memberikan kesaksian-kesaksian akan kebaikan Tuhan. Maka hari ini, di awal tahun ini, mari kita kembali mengingatkan diri kita juga. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita melandaskan hidup kita, berakar di dalam kebenaran Tuhan itu secara komunal juga. Di dalam waktu-waktu ketika kita bersekutu, di dalam waktu-waktu ketika kita beribadah di gereja. Di dalam waktu-waktu ketika kita mendengarkan sharing dan kita ikut mendiskusikan firman Tuhan. Jika tahun 2025 kita masih sering bolong-bolong komitmen atau motivasi kita di dalam beribadah, kembalilah rajin untuk bersekutu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah dan merenungkan firman. Dengan inilah, dengan kehidupan yang berakar di dalam firman inilah, maka kita akan menikmati kehidupan yang subur dan berbuah seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti sebuah tanaman butuh air yang masuk ke akarnya supaya bisa bertumbuh lebat dan menghasilkan buah. Hidup kita hanya akan berbuah ketika kita berakar, tertanam, bahkan tertransplantasi di dalam firman kebenaran Tuhan. Orang yang terus-menerus tinggal berakar di dalam firman, di dalam air kehidupan itu, dia akan mengalami pertumbuhan dan kesuburan. Karena dia terus-menerus tiap-tiap waktu disirami oleh air anugerah Tuhan. Baik di musim yang sulit maupun di musim yang mudah dan gampang. Saya tahu hidup kita seperti uap. Hari ini ada, nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Tapi kebenaran firman Tuhan ini menjadi jaminan pasti. Jika kita berakar di dalam kebenaran Tuhan, apapun musimnya, kita akan tetap bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Sementara orang fasik, dia akan seperti sekam yang terbang oleh angin. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang hanya merasa puas mendengarkan firman saat hadir di gereja. Tapi teruslah berakar di dalam firman itu agar kehidupan kita apapun musimnya, kita terus bertumbuh dan terus berbuah. Menjadi pohon yang indah. Ketika Tuhan melihat kita, kita menjadi tamannya yang indah. Menjadi tamannya yang subur. Menjadi taman yang menyukakan dia. Menjadi taman yang membawa kebahagiaan bagi dia. Menjadi taman yang berkelimpahan. Bahkan Alkitab juga berkata, firman Tuhan itu adalah pedang roh. Salah satu dari perlengkapan senjata Allah yang harus terus kita gunakan untuk melawan si iblis. Di tahun 2026 kita akan terus melawan musuh kita yang tidak terlihat itu, yaitu iblis. Maka senjata Allah yaitu firman Allah ini harus terus ada di tangan kita, di hidup kita. Agar kita dapat mengalahkan, bukan dikalahkan oleh musuh kita. Mari kita menapaki tahun 2026 dengan memiliki hidup yang berbahagia. Hidup yang indah, hidup yang berbuah. Dengan dua rahasia ini. Menjauhkan diri dari dosa dan berakar kuat tertanam di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, pimpin hidup kami tiap-tiap waktu, pimpin hidup kami di setiap tahun kehidupan kami. Di tahun 2026 ini kami memohon, pimpinlah kami dengan kebenaran-Mu, dengan Taurat-Mu. Kiranya Taurat Tuhan itu yang menjadi kesukaan kami, yang tiap-tiap waktu terus kami gumulkan, dan yang menjadi hal yang membuat kami terus bertumbuh indah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa,
kalau Tuhan mendapati ada dosa, ada hal-hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan di tahun ini. Di awal tahun ini, Tuhan kami mohon bantu kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami dan hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Yaitu kami terus hidup dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan agar kami berbuah lebat seperti taman yang indah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, kiranya Tuhan terus mengingatkan dan berbicara kepada setiap kami lewat Roh Kudus yang berdiam di dalam kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan, kita bersyukur karena firman-Nya kembali mengingatkan kita, mari kita mengawali tahun yang baru ini dengan bersandar kepada Tuhan Sang Firman itu. Amin Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, di awal tahun ini mungkin ada di antara kita yang juga masih membawa pergumulan-pergumulan dan keresahan kita di sepanjang tahun 2025 dan memasuki tahun yang baru ini dengan kegelisahan yang sama. Saudara, mungkin ada di antara kita yang juga masih dengan pergumulan-pergumulan doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Dan kita memasuki tahun yang baru ini dengan pertanyaan-pertanyaan, Tuhan, apakah Engkau menjawab doaku? Kapan Engkau menolongku Tuhan? Saudara, mungkin di tahun yang baru ini ada di antara kita yang penuh dengan kekhawatiran. Karena mungkin masa depan anak-anak, pekerjaan kita atau sekolah kita, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, mari hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan yang sama. Yang sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2025. Tuhan yang sama. Yang juga mendengar doa. Tuhan yang sama. Yang tetap setia menyambut kita dan memberi topangan serta kekuatannya kepada kita di tahun yang baru ini. Saudara, hari ini kita akan membawa setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau tetap meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika Dia belum menjawab doa-doa kita, kita tetap percaya Dia tahu waktu yang tepat bagi tiap-tiap kita. Mari kita menaikkan pujian ini sambil mempersiapkan hati berdoa di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap percaya padamu Tuhan. Tetap memilih dan percaya serta mengucap syukur. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kau berkali-kali menolongku Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan.
bangkit berdiri bersama, kita berkata, Tuhan terima kasih, Kau setia bagi tiap-tiap kami Tuhan. Sekalipun banyak harapan dan doa yang belum terjawab, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah salah. Kau setia dan waktu-Mu yang terbaik bagi tiap-tiap kami Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan iman. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku mau tetap percaya padamu Tuhan. Tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sebab berkali Kau menolongku Tuhan, Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. apa yang menjadi lembah kelam bagi tiap-tiap kita hari-hari ini? Mari bawa di hadapan Tuhan yang setia. Jangan lupa Dia sudah berkali-kali menolong kita dan menopang kita serta meluputkan kita. Mengapa ragu untuk menjalani tahun yang baru? Mengapa masih gelisah? Ingat ada Tuhan, Sang Firman itu penuntun setiap langkah hidup kita. Maka mari bawa setiap doa-doa kita, apapun itu, mari bawa di hadapan Tuhan. Segala kegelisahan, segala ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin ucapan syukur kita, mari bawa di hadapan Tuhan yang setia itu. Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidak satupun hati yang mampu tertutupi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu.
Di hari ini ada hati yang gelisah. Ada di antara kami yang sedang takut. Ada di antara kami yang sedang khawatir Tuhan. Mungkin itu masalah pekerjaan. Mungkin itu masa depan rumah tangga kami, relasi kami dengan pasangan kami. Biaya studi anak-anak. Tuhan, banyak hal yang masih kami bawa di tahun yang baru ini dan kami bertanya-tanya, Tuhan bagaimana ini? Tuhan apa yang harus kami lakukan? Tuhan tolong kami. Tuhan dengan segala kondisi hati kami bersyukur Tuhan tidak pernah menolak kami. Bahkan Tuhan tidak pernah menutup telingamu bagi kami. Karena Tuhan sendiri yang mengundang kami. Tuhan yang senang dengan segala kebergantungan kami kepadamu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Itu sebabnya kami hari ini datang Tuhan di hadapan-Mu. Membawa setiap doa-doa kami. Karena kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Hanya kuatkan iman kami, mampukan kami bersandar kepada tuntunan firman-Mu. Sehingga kami tahu arah yang mana selama tahun 2026 ini Tuhan. Kami tahu kemana arah tujuan hidup kami bersama dengan Sang Firman itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu-waktu kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan setia. Tuhan akan menopang kami. Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kau setia Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terpujilah Yesus yang setia bagi tiap kita. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan kita. Terlebih kita telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan ke dalam rumahnya. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku naikkan syukurku. Mari dengan hati yang bersyukur, membawa hati yang bersuka cita, kita naikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri,
kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu bernyanyi memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Mari kita semua bangkit berdiri. Dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika di tahun yang baru ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memberikan persembahan kepadamu. Kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberkati dan memimpin kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah setiap persembahan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah itu boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah Engkau yang kembali memberkati kehidupan kami. Dan biarlah di sepanjang tahun 2026 ini Tuhan, kami tidak hanya mempersembahkan harta kami kepada Tuhan, tapi kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara, sekali lagi bolehkah kita bangkit berdiri Saudara? Saudara, saya ingin sekali lagi sudah perhatikan kiri kanan kita, depan belakang kita sudah. Saudara perhatikan sudah. Berikanlah salam yang paling hangat Saudara. Katakan, ada Engkau sungguh amat baik. Yoni Chen Hao. Saudara, biarlah ini menjadi satu kekuatan kita Saudara. Tadi contoh Ani mengingatkan bahwa kita jangan meninggalkan atau yang kita bolong-bolong Saudara. Soal mari kita setia untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat kiri kanan, saudara ada engkau dan saudara-saudara yang lain yang sama-sama kita boleh berjuang. Saudara, ini adalah medan peperangan saudara secara rohani saudara. Di depan gelap kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi ada engkau dan saya dan kita semua saudara, kiri kanan kita. Saudara, biarlah ini menjadi satu spirit, satu semangat. Kita boleh melangkah di tahun yang baru bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada satu warta saja. Saudara mengingatkan bahwa hari Minggu kita ada ibadah. Jadi di gereja ada 2 kali ibadah jam 7.30 dan jam 10 pagi. Oleh sebab itu biarlah kita juga boleh kembali bersama-sama pada hari Minggu tanggal 4. Saudara, kita boleh kembali bersama dengan jemaat Tuhan untuk kita boleh memuji, menyembah akan nama Tuhan. Saudara, saya akan memulai dengan minggu pertama. Saudara, kita bicara tentang gereja adalah keluarga Allah yang hidup. Apa maksudnya saudara? Mari sama-sama kita boleh belajar kembali akan firman, diisi dan diteguhkan kembali melalui firman. Demikian warta. Saudara-saudara, saya mengajak kita sama untuk berdiri kembali. Ada satu nat firman yang akan saya bacakan saudara sebagai berita pengutusan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita tutup ibadah, kita kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, biarlah ibadah hari ini dan firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kita, lakukanlah, hidupilah dengan taat dan setia. Jauhkan segala dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup terus berakar di dalam firman Tuhan. Terus bergaul dengan firman Tuhan hari demi hari. Maka Allah Tritunggal itu, Allah sumber berkat itu, mencurahkan berkat bagi setiap kita. Maka arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang, kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan, bahkan melampaui segala akal dan pikiran manusia dari Allah Bapa. Anugerah keselamatan, kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, pertolongan persekutuan dari Allah Roh Kudus itu menyertai akan setiap kita dari siang hari ini
bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, ambil doa teduh, ibadah syukur kita hari ini selesai, Tuhan memberkati.